Gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk media Malaysia, yang mana mereka menyindir kemenangan timnas Indonesia atas China yang dinilai beruntung hanya bermodalkan penalti. Wow, ini menarik kita bahas. Jadi kita tahu timnas Indonesia ini baru saja menang atas China dan sekarang sudah terbang ya ke Jepang, dan aku ngeliat dari video live streamingnya Bung Harpa di situ, dia sudah menyapa beberapa pemain, dia menyambut langsung ya di airport. Memang luar biasa kali Bung Harpa ini, totalitas sekali kalau buat konten. Hats off kepada beliau. Nah, jadi kembali lagi ke media Malaysia. Jadi ini dilansir dari okezonbola.com ya kan, dan dia ini mendapatkan berita di Twitter dan di akun sosmed atas nama OneFootball My, ya kan? Mungkin ini akun media Malaysia. Di sini dikatakan media Malaysia sindir timnas Indonesia usai kalahkan China di kualifikasi Piala Dunia modal penalti. Nah, gitu kata dia. Wah. Ini menarik kita bahas, menarik. Satu yang mesti mereka ketahui. Menang tetaplah menang. Kalah tetaplah kalah. Menang merayakan, kalah menjelaskan. Kan gitu. Itu udah jelas sekali lah kata-kata Jose Mourinho. Menang merayakan, kalah menjelaskan. Betul. Jadi mau kita menang 10-0, menang 1-0, itu tetap menang. Kalah 1-0, kalah 10-0, itu tetap kalah. Mau menangnya gol bunuh diri, mau menangnya penalti, itu tetap menang. Iya kan? Jadi nggak ada yang salah. Yang salah itu udah nggak main, ngomen aja kerjanya. Nah, inilah dia nih. Makanya aku buat judulnya itu tadi ini. Gajah di pelupuk mata tak terlihat. Ya kan? Baru semut di seberang lautan terlihat gitu. Udahlah, negaranya juga, timnasnya itu lagi cengap-cengap di Piala Asia. Ngomentari orang yang udah lolos ke round 4 Piala Dunia. Nah, kan jauh kali kan? Tapi nggak masalah lah, nggak masalah. Ini aku yakin cuma medianya aja. Aku yakin orang Malaysia nggak kayak gitulah, ya kan? Paling orang-orang Malaysia ini pasti tetap support Indonesia. Kayak di konten sebelumnya. Di konten sebelumnya terlihat kita membahas media Malaysia yang positif dan netizen Malaysia yang positif juga, yang mengomentari timnas Indonesia dan pengen kayak timnas Indonesia, ya kan? Biar bisa berlaga di kualifikasi Piala Dunia dan langsung ke Piala Asia. Nah, kali ini kita ngomentari akun sosial media yang mendiskreditkan kemenangan timnas Indonesia. Sekali lagi, ini cuma oknum. Aku yakin rakyat Malaysia nggak kayak gini lah, ya kan? Cuma bilang Indonesia modal penalti. Udah beruntung lah, pokoknya kalau nggak ada penalti nggak mungkin. Ya, nggak tahu juga orang itu kan. Kalau kita nggak berusaha ya mana dapat penalti. Kan? Mesti berusaha lah dulu. Itu Kambuaya itu cerdas otaknya, serius. Sebenarnya bisa aja itu Kambuaya itu langsung bangkit kan. Tapi enggak, dia cerdas. Itulah intelijennya tinggi ya. IQ-nya tinggi. Jadi ketika dia dilanggar di kotak penalti, ya walaupun sebenarnya enggak keras-keras amat pelanggarannya, udah gitu juga tidak terlalu membahayakan untuk ke gawang China, tapi sentuhan di kotak penalti apalagi mengenai kaki itu sangat fatal sebenarnya. Sebenarnya udah luput dari pandangan wasit. Bahkan wasit tidak menganggap itu penalti. Tetapi Kambuaya, lihat cerdasnya dia. Dia sengaja tidak langsung bangkit. Dia lama dulu, nyantai dulu, merenggang kesakitan. Walaupun sebenarnya nggak sakit-sakit amat aku yakin. Tapi setidaknya itu membuat wasit VAR goyah. Dan wasit VAR semacam memberikan, ini kayaknya penalti. Ada indikasi penalti sehingga diceklah VAR. Nah, baru disampaikan kepada wasit utama di lapangan. Dan wasit utama pun akhirnya mencari kebenarannya melalui video tayangan ulang yang ada di screen VAR. Dicek, ternyata benar. Ada unsur tackle yang mengambil kaki daripada Kambuaya dan berbuah penalti. Seperti itu. Ya, jadi semua itu ada prosesnya. Nggak mungkin langsung kita hanya gara-gara penalti. Dan lihat loh, oke lah kita golnya penalti, tapi kita kan berhasil bertahan, nggak bisa kebobolan. Itu kan tandanya kita juga bagus dalam bertahan. Dan kiper kita luar biasa, Emil Audero, yang tampil gemilang guys. Sempat banyak kontroversi kepada Emil ya gara-gara statement daripada bapaknya. Tapi lihat sekarang.
Emil sangat bangga mengenakan jersey timnas dan langsung menunjukkan kualitas ala Serie A. Sempat jatuh nepis bola dari sepak pojok, langsung bangkit dan menepis tendangan yang bisa kita bilang sudah sangat 90% bisa gol itu. Karena di ujung, di pojok. Tapi kalau kiper Serie A itu bisa. Tapi kalau aku yakin kiper lokal tadi kesulitan. Kan? Kesulitan pastinya. Nah, seperti itu. Jadi menandakan selain kiper kita bagus juga, back juga bagus. Karena bisa mengcover daripada Emil Audero di lini pertahanan. Jadi, oke lah kita mendapat gol penalti, tapi lini pertahanan kita solid. China nggak bisa kok cetak gol. Nah, seperti itu. Sekali lagi yang aku bilang ya, menang tetaplah menang gitu kan. Lantas kalau kita mengcounter ya media tersebut, jadi gimana? Apa cerita tentang Tanjung Verde? Cape Verde coba lah. Apa? Tebantai 3-0. Waktu 1 sama lawan Cape Verde, wah ribut kali media itu. Berhasil mengikat rank 73. Wah. Ini awal mula keberjayaan tim Harimau Malaya. Wah, pokoknya rame lah. Maka sosial media menggembor-gemborkan nolak timnas Indonesia demi Cape Verde yang lawannya lebih tinggi levelnya. Rupanya pas pertandingan kedua yang tertutup, tebantai 3-0. Untung tertutup. Mungkin sengaja mereka ya tertutup karena udah tahu kayaknya bakal terbantai gitu. Karena kalau misalnya tadi nggak tertutup, terbuka, sumpah jadi bully-bulian lah. Kan? Nah, di situ banyak netizen Malaysia yang komen dan akun sosial media di Malaysia memberikan komentar penjelasan lah tentang kekalahan itu. Ya seperti kayak aku bilang tadi, menang merayakan, kalah menjelaskan. Mereka menjelaskan bahwasanya pemain yang tampil waktu lawan Tanjung Verde yang terbantai kemarin itu banyak pemain lokal katanya. Jarang pemain naturalisasinya main, katanya pemain warisannya nggak main. Yang ada pemain lokal doang. Lah, itulah namanya menang tetaplah menang, kalah tetaplah menang. Kalah tetaplah kalah. Mau siapapun yang main kan nama bawa Indonesia. Seperti itu. Contoh kayak nanti kita misal lawan Jepang nih. Yang main tim B-nya kan. Kalah Jepang. Ya Jepang kalah ya kalah gitu. Nggak ada kata, aku menurunkan tim B. Mana ada cerita. Ranking FIFA tetap turun. Kan? Jepang. Baru kayak lawan Australia kemarin Jepang itu. Kalah Jepang. Apa gara-gara Jepang hanya gara-gara menurunkan pemain B-nya? Enggak. Buktinya kalah. Berarti tandanya kurang juga ranking mereka. Kan gitu. Sekali lagi, menang tetaplah menang, kalah tetaplah kalah, dan menang merayakan, dan kalah menjelaskan. Nah, di sini Indonesia udah lolos round 4. Nah, Malaysia masih cengap-cengap di Piala Asia karena belum bisa memastikan satu tempat di Piala Asia. Bahkan mereka mesti mati-matian untuk mendapatkan satu tiket ke Piala Asia nanti. Kenapa? Karena mereka harus menghadapi Vietnam yang notabene juara ASEAN, juara Piala AFF. Dan kemudian Vietnam ini juga udah menaturalisasi striker tajam Nguyen Son. Dan terbukti Nguyen Son langsung jadi top skor ya. Meskipun bermain di babak knockout di Piala AFF. Dia fase grup nggak main, tapi langsung gacor guys. Nah, makanya dari itu Malaysia pun takut kalau hanya mengandalkan pemain yang ada. Karena dinilai nggak cukup. Makanya mereka mulai naturalisasi. Banyak pemain warisan. Kemarin timnas Indonesia seringkali dibully, pemain Belanda bela, naturalisasi aja kerjanya lah. Sekarang coba siapa? Nah itu dia, kan? Kemakan menjilat ludah sendiri itu memang sedap kali memang. Terbukti lah sekarang, lihatlah. Gimana mau ngomong apa lagi kayak gitu? Nah itu dia, makanya. Ya udahlah, yang penting kita tengok aja di pertandingan besok 10 Juni. Ini menarik lah. Ini 8 ya? Berarti lusa, sorry. Menarik nih, kita menantikan 10 Juni, hari Selasa nanti. Jadi yang menarik itu bukan lagi Indonesia lawan Jepang. Kenapa? Indonesia lawan Jepang, Indonesia udah lolos. Jadi ya udahlah, gitu ya kan. Mau kalah, mau seri, mau menang, sama aja kita rasakan. Ya walaupun kalau kita pengennya seri atau menang gitu kan. Tapi tak kenapa, lebih nggak sabar nengok Vietnam dan Malaysia nanti nih. Ya kan, ini karena dua-duanya ini cybernya Indonesia di sepak bola. Malaysia ya udah turun-temurun lah, udah menjadi derby kali kan. Kalau Vietnam, ini tak kenapa mereka kayak dendam kesumat sama Indonesia gara-gara beberapa pertandingan terakhir kita kalah terus sama mereka. Ya kan?
Bukan kita kalah terus, maksudnya mereka kalah terus sama kita gitu. Sorry. Di Piala Asia mereka kalah sama kita. Di kualifikasi Piala Dunia 2 kali juga mereka kalah sama kita. Dan gara-gara kita lah mereka nggak lolos Piala Dunia round 3. Ya kan? Kita yang lolos ke round 3. Satu-satunya kemenangan terakhir Vietnam atas Indonesia ya di Piala AFF kemarin. Yang mana Indonesia menurunkan pemain muda. Hanya segelintir aja pemain senior. Dan kita kalah. Dan di situ ada kita alasan, oh ini pemain muda. Enggak juga, ya kita kalah ya kalah gitu loh. Ya udah kan namanya juga kita udah niat memang menurunkan pemain seperti itu. Jadi nggak ada masalah gitu. Ya udah nggak usah menjelaskan gitu karena udah kalah. Oke, gimana menurut kalian guys tentang media Malaysia yang mengomentari tentang Allah Indonesia menang karena penalti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.